Dan yang pasti lakukan yang terbaik dan jangan sampai merugikan orang lain. Ketika saya ngurusin clothing tuh udah makan belum gitu, itu support yang luar biasa menurut saya. Banyak pelaku muda yang lebih pintar dan saya pengennya tuh merangkul mereka, bukan merangkul karena saya mau menguasai mereka, bukan. Sorry ya, tadi saya di bridgingnya Mas fun aja ya, oke gitu. Malah over fun. Ketika kita nongkrong, kita hangout itu ada sesuatu yang value buat diri kamu tuh, entah pengetahuan atau mungkin feedbacknya adalah berwujud finansial, itu harus enggak cuman hanya membuat sebuah produk, tapi bagaimana membuat ini bisa bertahan lama gitu kan. Banyak pelaku yang hebat tapi belum tahu harus digimanain. Kunci ketika orang usaha itu jangan langsung ke keuntungan gitu. Tapi ke jaringan. Hai Brak, selamat datang kembali di Babrak Talks episode yang ke-6. Dan ya, Babrak Talks ini memang luar biasa banget ya, karena setiap minggunya kita ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber yang keren-keren banget, punya influence besar dan berpengaruh juga di kota Solo, ya kan? Nah, hari ini di episode yang ke-6 gak kalah spesial, kita udah kedatangan tamu yang keren banget. Seorang pengusaha yang pasti orang Solo udah pada tahu lah ya, tokonya tuh yang mana, store-nya tuh yang mana, dan nggak cuma satu doang usahanya cuy. Nanti bakal diulik sama Afif ya. Ada Mas Rio di sini. Yo, tepuk tangan semuanya. Yo. Oke, tepuk tangan semuanya. Ini dong. Oh gini, please bang. Lu nggak ngomong gini. Permasalahannya nggak ngomong please bang. Oh iya. Please bang. Oh, iya. Terima kasih. Itu di depan saya bawa Eli Sugigi. Jadi penontonnya saya banyak. Tenang ya. Oh gitu ya. Iya dong. Iya. Gitu. Ini lucu loh tadi loh. Buat behind the scene atau apa gitu lucu banget. Loh, iya dong. Iyalah, Kita makanya. harus ada. Makanya biar seru, biar lucu gitu. Tapi Ya. nggak apa, ini tadi bukan settingan, ini serius. Oh, serius. Maksudnya Nggak tahu. Karena saya ngelihat Afif tuh kayak Mas Afif ya, gitu. Iya, Mas iya. atau Bung nih? Bung aja. Kalau Bung Atau- kayak kita reporter bola, Bro. Jangan Jangan. Bener ya. Mungkin lebih tepatnya Mas Afif aja Iya, deh. Mas Afif kan tadi udah Mas. Oke, thank you. Selamat sore. Ini luar biasa loh, jadi host juga bisa loh. Sumpah. Ini baru pertama kali ya. Kalau kemarin kan kayak ngalir aja gitu kan Mas. Iya. Narasumbernya tuh ya udah ngikutin gitu, tapi Mas Rio ini tipikal narasumber yang tidak menyusahkan hostnya. Ya, nah. Terima kasih Mas Rio. Bro, udah. berasa kayak stand up ya, kita ketawa dulu ya. Oke. Terima kasih ya sebelumnya Mas Rio. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih kembali. Udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Iya, Mas? Padat. Iya. Padat. Iya, padat banget. Dari tadi telepon mulu. Iya, karena saya harus mikirin 100 hari kerja saya kan. Emang kalau boleh tahu ada project apa nih Mas Rio? Jadi projectnya buat yang belum kenal saya namanya Rio. Mungkin bukan kebetulan sih, founder dari Round Division. Betul. Terus dari Bull Syndicate. Yes. Dan ada beberapa lagi usaha-usaha saya yang lainnya gitu. Oh. Nah, terus kalau masalah project sih saat ini gue bener-bener lagi concern banget untuk ngerjain Round Division nih gitu. Oke. Kayak kalau kita ngomongin, kalau tadi dibilang di awal ya, pas greeting di awal kan pengusaha nih. Betul. Mungkin saya ralat sih, Apa nih? lebih tepatnya atlet. Kok apa? Atlet. Karena kan loncat sana, loncat sini gitu loh. Ngurusin sana, ngurusin sini gitu kan gitu. Karena betul. saat ini jujur aja sih, kalau kita ngomongin, saya lagi sibuk sama kerjaan saya Round Division, karena mungkin dulu yang era saya 2007 ke 2000 mungkin 13-14 itu tuh bener-bener yang saya ngelakuin perjalanannya tuh udah mateng gitu kan. Jadi udah kayak ditinggal bisa gitu kan. Tapi setelah kesini tuh jauh banget, caranya tuh jauh banget, dan akhirnya beda. Membuat saya akhirnya wah, gue harus turun gunung nih gitu. Maksudnya turun gunung tuh kayak ya balik lagi ke harus seperti apa. Apalagi sekarang kita ngomongin eranya sekarang tuh era yang bener-bener digital marketingnya tuh kuat gitu. Jadi emang agak susah ya. Jadi kalau nggak turun sendiri tuh kadang resepnya tuh agak berbeda gitu kan. Jadi emang saya akhirnya wah, nih kalau tanyain lagi sibuk apa Mas, lagi sibuk kerja gitu, ngurusin Round gitu. Berarti dari fokusnya ke Round dulu nih. Round, terus ada yang Bull Syndicate tadi juga ada beberapa brand saya kan.
bener-bener di produksinya, di desain itu saya ikut join untuk kayak menentukan untuk membuat keputusan tuh saya tetap ada gitu. Bahkan yang serunya sekarang kalau ngomongin sibuk lagi belajar banget ke e-commerce gitu. Oh gitu? Iya, e-commerce. Karena menurut saya tantangannya luar biasa ya, menurut saya loh. Karena 1+1 bukan 2 gitu. Oh iya sih, benar sih. Tidak bisa tertebak. Iya, nggak bisa ketebak gitu. Bener. 1+1 bukan 2. Bisa jadi 2, bisa jadi 11, bisa jadi 5 gitu. Tergantung ini orang-orang memaknainya seperti apa gitu. Iya. Sih. Memaknai bukan sih, tapi lebih tepatnya lebih orang akan mencoba dia baru tahu gitu. Oh. Bahkan kita ngomongin kalau brandnya Bull Syndicate, brandnya Round Division gitu ya. Iya. Sama-sama masuk di marketplace atau e-commerce gitu ya, sama-sama di website gitu. Caranya tuh beda gitu loh. Cara sama-sama iklan ads gitu ya di Facebook atau di apapun itu, cuman ternyata beda gitu. Resepnya tuh beda, nggak bisa sama gitu loh. Meskipun pakemnya sama gitu. Sama-sama clothing, sama-sama target marketnya adalah teenager gitu kan. Tapi ternyata beda juga gitu. Luar biasa. Berarti sekarang ngurusin Round Bull Syndicate sama ada beberapa brand sih, cuman gue belum bisa sebutin karena memang brand project, ini bukan project sih, sebenarnya udah berjalan gitu. Cuman memang saya ada di balik itu gitu. Gitu. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Berarti apa yang diomongin di sini? Jangan diomongin sini karena kita akan launching gitu. Nanti udah dibocorin dong. Nanti. Tapi kita kalau flashback dikit nih Mas, dulu mulai awal usahanya tuh dari tahun berapa sih Mas Rio? Kalau saya tuh sebenarnya kuliah ya, waktu kuliah 2002 masuk kuliah gitu. Terus 2009 masuk kuliah. 2009. Wah. Biar ada ketawanya, Bro. Gitu kan. Oh, ini ya, korupsi berapa tahun nih? Jadi 2002 masuk kuliah tuh boleh nyebutin fakultas atau apa universitas? Boleh. Karena saya orang Solo. Iyalah. 11 Maret. Iya, sama cuy. Ini orang-orang di balik UNS cuy. 11 Maret. Itu. Dulu ngambilnya sebenarnya kedokteran. Nggak keterima, Bro. Gitu. Akhirnya gue ngambilnya komunikasi gitu kan. Komunikasi? Iya. Advertising. Tapi pertamanya saya di 3 sih, diploma gitu. Terus advertising di situ akhirnya ketemu teman dari Jogja. Saya bikin brand, ada salah satu brand yang ya membuat saya belajar banyak dan saya pasti di mana-mana saya sebutin karena di situ awal mula saya belajar clothing itu di situ. Namanya Ankles gitu. Ankles tuh dulu konsepnya kita lebih ke clothing skate gitu sih. Kalau Ankles gitu teman saya di Jogja, Pontianak sama ada orang Pemalang gitu. Kita gabung berempat. Sampai akhirnya 2002, 2003 bikin, 2005 tuh kita bubaran. Gitu kan karena mungkin udah pada satu jalan masing-masing, yang kedua juga ada yang lanjutin sekolah, ada yang ini udah beda-beda visi juga kan. Akhirnya bubar. 2006 saya terbesit karena pengalamannya lumayan bagus, maksudnya banyak gitu ya. Terus akhirnya 2007 meresmikan Round Division. 2006 tuh ya masih yang bikin akhirnya gitu. Itu 2007. Awal di Manahan itu juga? No. Pertama di Kalitan. Oh, di Kalitan. Kalitan. Keluarga Cendana. Keluarga Cendana. Story-nya aja di situ. Story-nya doang. Ya itu sih, poinnya sih situ 2007. Itu cukup menyenangkan ketika kita bikin brand karena pengalaman ketika waktu daftar di apa tuh namanya Direktorat Haki. Itu tuh ternyata kita punya ilmunya gitu. Ketika bikin brand tuh ternyata saya bikinnya tuh Ron tuh kan Rio-owner gitu. Nah itu tuh kepanjangannya itu gitu biar itu sebuah vocab yang tidak banyak orang pakai gitu. Itu akan agak lebih cepet ya, maksudnya mungkin secara sebenarnya pasti secara birokrasi semua sama gitu. Cuman minimal itu menjadi hal patokan kita tuh waktu dulu kan kita yaudah deh nama yang belum ada gitu. Itu sih gitu. 2007. Sebenarnya Ron itu berarti Rio owner. Rio owner. Itu terinspirasi dari teman-teman juga sih. Ada teman Sukabumi itu punya brand namanya Mignon gitu kan, milik Gani Oon gitu kan. Terus ada juga Doa Ibu Jack gitu. Gitu. Jadi terus akhirnya gue juga bikin itu.
Terus 2007 akhirnya merilis round ini ya? Ya, Yang pertama di Kalitan gitu. Yes. Kenapa kok bisa langsung, wah udah usaha ini aja lah gitu? Karena kan waktu advertising kan kita diajarin manajemen, desain, komunikasi, marketing ya, dan sebagainya. Terus saya dari kecil memang suka, mungkin suka ngomongnya apa ya, ngegaya apa. Pokoknya suka, dulu diikuti nama nyokap tuh kayak fashion show, lomba di kampung gitu-gitu kan. Terus kebetulan tante juga bikin ada persewaan ada Jawa gitu. Jadi busana-busana ya, gitu ya? jadi udah kayak di sekeliling tuh udah kayak yang suka gaya aja gitu kan. Terus akhirnya di kampung waktu di SMA pun tuh udah paling yang ya nggak paling sih ya, mungkin saya ngerasa paling aja yang suka. Saya tuh orangnya over pede sih gitu. Kelihatan sih ya. Jadi di SMA pun juga udah ngegaya kemejanya udah yang paling kalau dulu kan zaman kita tahun 90 itu kan kemejanya kecil-kecil gitu. Kalau sekarang kan yang oversize gitu. Oversize. Kita udah yang kecil-kecil, celananya udah ngegantung gitu-gitu. Nah, itu belum banyak waktu itu. Cuman anak-anak, mungkin kalau kita ngomongin influence-nya itu adalah anak-anak Jakarta gitu. Nah, saya udah pakai kayak gitu. Jadi dari situ udah kelihatan kalau fashion nih bidang saya gitu, suka. Terus yang kedua juga suka yang customize gitu loh, jadi kayak mix and match. Ini warna ini kasih sini, warna ini. Gitu. Berarti berawal dari kesukaan diri sendiri ya? Iya. Dan akhirnya pengen kayak, kan orang-orang Jakarta tuh kan kayak jadi panutan fashion kan? Iya. Terus membawanya ke Solo nih ya? Membawanya sih pasti kemanapun ya, karena dia trendsetternya di Indonesia gitu. Betul. Gitu sih. Dan orang Solo juga, wah harus keren juga nih gitu ya? Iya, harusnya. Iya, naik rondong ya, keren. Hubungin di sini ya. Ayo nanti editor. Oh gitu, berarti awalnya berarti sendirian dong nih Mas, mendirikan brand ini? Iya, sendirian. Karena gitu. Sendirian sih. Kira itu bakal tambahin informasi. Enggak sendiri karena gini. Karena itu modal juga sendiri dari saya sendiri dulu. Waktu itu pun nyokap tuh nggak support loh. Maksudnya nggak support secara finansial gitu. Cuman ya tadi doa ibu aja gitu. Iya, doa ibu gitu. Terus supportnya lebih kepada ketika saya ngurusin clothing tuh udah makan belum gitu. Itu support yang luar biasa menurut saya. Iya. Itu sih. Oke. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang round juga nih Mas, kan sekarang udah sangat-sangat di Solo ada berapa cabang sih Mas? Kalau di Solo sebenarnya cuma satu waktu itu kan, karena ada kebijakan yang ada flyover di depan toko kita, akhirnya kita bikin toko tuh di lupa namanya, di daerah Kendengan lah ya. Oke. Deket DKT, rumah sakit DKT. Iya. Deket rumah sakit DKT. DKT. DKT deket ya. Itu jadi di situ kita bikin lagi, terus akhirnya beberapa kita kalau di Solo cuma 2. Oh gitu. Tapi yang kalau nggak salah di Karanganyar juga di itu ya. Karanganyar kan kita ngomongin Solo. Oh, iya. Kalau Solo Kasidenan, Solo Kasidenan ada Karanganyar, ada Boyolali itu ada karena masih plat AD juga kan. Iya betul. Di Boyolali ada, di Karanganyar ada. Kenapa sih milihnya yang subsidi gitu? Karena menurut saya ketika round division tuh berani nggak sih tarung sama di Kota Maju gitu? Berani gitu. Cuman cukup menyita waktu saya untuk meladeni untuk di sana. Maksudnya bukan meladeni ya, wah ini gue masih banyak lahan basah nih di subsidi gitu. Kenapa ini dulu nggak saya gedein gitu? Baru nanti kalau memang saya rasa kuat secara finansial juga gitu baru untuk ke sana. Pertanyaan dong muncul, kenapa nggak kerja sama atau apa gitu? Mungkin bukan trauma ya, lebih kepada bukan tidak percaya gitu, cuman masih belum dapat feel ketika bekerja sama orang. Maksudnya MOU yang tepat tuh seperti apa, yang tidak yang benar tuh seperti apa, saya belum dapat di situ. Iya. Berarti gitu masih nyaman sendiri ya? Iya, nyaman sendiri. Walaupun sekarang udah sendiri dong? Iya. Ada istri, ada teman-teman di sini gitu. Ini pertanyaan jangan yang bikin istri marah kan? Iya, titipan. Oke. Gitu. Tapi kalau ngomongin tentang kayak mungkin style atau mungkin kayak yang dijual di round, kaos segala macam gitu, kiblatnya dari mana sih Mas? Dulu sebenarnya kalau kita ngomongin kiblat, kita jujur aja saya lebih ke Eropa. Awal dulu. Eropa tuh maksudnya lebih simple, strap seperti itu kan, Eropa gitu kan. Cuman semakin ke sini karena mungkin kalau kita ngomongin 2007 ke sampai sekarang 2021 tuh kan 14 tahun ya gitu. 14 tahun.
kita kan kayak mencari kan gitu. Apalagi ini udah menjadi bagian sebuah industri gitu yang dimana enggak cuman hanya membuat sebuah produk, tapi bagaimana membuat ini bisa bertahan lama gitu kan. Sebuah brand gitu. Mungkin kalau kita berkaca, sorry aku geser sedikit ke berkaca kita ngomongin brand luar negeri gitu ya, Supreme yang harusnya basicnya skate dong. Kenapa dia bikin peti mati dan sebagainya gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak orang tuh ya lu bebas untuk explore gitu mau kemana. Kalau kita ngomongin konsepnya, akhirnya saya nggak tahu gitu. Tapi saya punya garis benang gitu. Gitu garis benang saya itu kalau si Ron tuh harus bikin mungkin ngomongin yang simpel-simpel. Garis benang saya kalau ngomongin bikin desain yang simpel kayak begini loh gitu. Gitu. Komposisinya seperti ini loh gitu. Gitu. Jadi ada ini nggak sih kayak mungkin ciri khas nih kayak lu kalau mau nyari ini ya Ron nih gitu. Jadi yang Mas Rio bentuk di Ron. Ciri khas tuh menurut saya nih ya, menurut saya kacamata saya, ciri khas tuh terbentuk dari apa yang kita branding. Gitu aja deh. Apa yang kita siarkan di bahasa lama banget ya kita siarkan. Biasa kita iklankan. Bukan. Ya kita publish. Kita publish ke orang yang orang terasumsi itu gitu. Karena ketika kita ngomongin ciri khas, orang tuh akan punya asumsi masing-masing loh. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Ketika orang ada omongan gini, oh si Ron basket banget nih gitu. Belum tentu gitu. Ya kan sih? Kalau saya bikin desain simple, tapi kalau konten saya lagi pas basket atau concern banget nih, sekian postingan tuh, misal 3 kali postingan story itu 3 hari itu di basket terus kontennya, orang akan wah bisa juga ya ternyata kaos seperti ini jadi kayak atribut untuk bukan atribut ya kayak uniform untuk basket gitu. Betul. Jadi asumsi itu tercipta apa yang udah kita brandingkan gitu, apa yang kita tampilkan ya itu asumsi gitu. Akhirnya yang terbentuk itu sebuah ciri khas itu adalah kalau ngomongin ciri khas, Honda ada ciri khas nggak? Oke kita ngomongin sorry ya nggak ada iklan tapi kita ngomongin nggak masalah ya gitu. Karena brand besar sih. Iya. Nggak ada lagi mas. Nggak mungkin support kita nggak sih? Nggak apa-apa. Boleh tapi. Masuk lah. Boleh. Iya. Agak nutupin ya. Kan udah ada cabang di Solo juga. Oh ada juga makanya. Nanti coba kita kontak. Iya. Dihubungin di sini ya. Main lah bro. Ayo. Dibantuin sama sumber juga. Produser oke ya produser ya. Oke, berarti ciri khas itu adalah ya apa yang kita branding dari awal. Iya. Jadi kan nggak harus yang apa ya? Ya kita berkaca dari brand besar aja sih, maksudnya kayak sorry ya gue ngomongin brand lagi karena mungkin teman-teman yang di sini pemirsa juga biar paling nggak menerka gitu, takutnya kan menerka gitu. Kita ngomongin brand motor deh, Yamaha. Ketika ngomongin dia punya Matic gitu kan. Honda juga akan mengeluarkan dengan garis besar garis benangnya mereka kan gitu. Tapi mereka kan kayak emang garis ciri khasnya apa nggak ada gitu. Lu ngeluarin Matic, terlanjur udah dibikin desainnya sama si brand ini ya gue harus bikin Matic yang brand ini desainnya kayak gini kan gitu aja. Iya. Apa sih yang jadi ciri khas? Yang penting ada Hondanya. Betul. Gitu. Logo gitu-gitu lah. Yes, benar. Nah, ini ngomongin tentang trend is dead. The trend is dead. The trend is dead. The trend is dead. Ini apa nih Mas? Mungkin sobat Dark nggak tahu nih. Ini ngomongin nyambung apa yang kita omongin tadi. The trend is dead itu adalah kayak itu sebuah tagline kita bahwasanya ketika lu ngomongin musimnya kayak gini. Oke. Kita punya campaign di mana sebenarnya itu lagi seru-serunya, lagi hype-hype-nya. Kita bikin tapi dengan garis benang kita. Itu yang kita ada sedikit kayak sok-sok merubah gitu loh. Gitu. Trennya seperti ini nih, kita harus bikin tapi dengan garis benang kita gitu. Akhirnya kan tren itu tuh ya kita berharapnya orang akan ngikutin tren kita gitu. Betul. Itu sih poinnya sih itu. Jadi untuk trigger kita untuk apa nih hype-nya gitu kan seperti ini gitu di luar gitu. Oke, kita punya tagline The Trend is Dead. Ketika ada tren, kita ikutin tapi kita punya aura nyawa kita sendiri gitu. Mungkin diambil dari caranya marketingnya dari cara itu. Luar biasa. Ini Ron berarti ya The Trend is Dead ya? The Trend is Dead. Ya. Apakah memang prinsip ini juga akan dipakai dengan yang lain? No. Itu tagline-nya Ron. Gitu. No. Ron. Karena pertamanya Ron itu adalah industry band fantasy kan. Terus akhirnya kita kesini punya tema yang tadi itu The Trend is Dead itu kita bawa terus. Oke, luar biasa. Oke, nah sekarang kalau misalnya ngomongin tentang yang namanya persaingan ya Mas ya. Bisnis kan pasti banyak semakin
lama tuh semakin banyak pesaing gitu. Termasuk Round juga kan pasti kan. Nah itu Mas Rio menanggapinya seperti apa Mas? Kayak di Solo ini udah makin banyak distro-distro atau mungkin kayak gimana gitu. Kayak sebagai empunya ya Round. Mungkin kalau saya ngomong ini jujur nih ya, mungkin kalau 8 tahun yang lalu tuh mungkin masih di era yang wah gitu kan, wah ada ini gitu. Tapi semakin kesini kita berpikir secara mental dewasa itu adalah itu semakin jadi tantangan buat kita untuk melakukan terus yang terbaik gitu, melakukan terus yang kayak kita nggak mau kalah nih, harus nggak boleh kalah nih gitu, harus kayak gimana gitu, kayak improve-nya tuh jadi kayak lebih bisa mengeksplor harus kayak gimana, lebih ya tadi mungkin apalagi akhirnya saya tadi yang dikatakan di awal akhirnya di turun gunung kan, gitu jadi kayak ya kayaknya gue butuh kompetitor deh gitu yang bisa membuat apa ya cambukan buat kita untuk selalu berkarya yang lebih baik, mungkin yang lebih keren, lebih keluar dari apa ya zona-zona yang membuat kita nyaman gitu kan. Terus yang kadang yang kayak gini nih gitu, gini doang lah mereka masih di bawah kita. Nah kadang kan itu yang kedistrak banget ya kita. Itu sebenarnya kalau orang nggak paham bener itu adalah sebenarnya toksik kan gitu buat kita gitu. Jadi menurutku sih harus ada sih kalau pemerintah harus ada, dan kita menyikapinya dengan santai aja sih, maksudnya kayak ya keep going aja sih, maksudnya kayak karena udah punya pasar masing-masing nggak sih? Iya satu karena itu. Kayak misal dari dulu udah langganan Round nih, kayak mau ganti juga ya udah Round. Iya. Gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita boleh ngomongin dengan toko kita yang baru, kita buka toko kan 2010 yang di mana itu kan. Terus 2017 kita buka karena ada flyover itu kita buka di tempat yang lain, ya lumayan 2 kilo lah dari toko kita yang lama. Ternyata itu yang ramai tetap yang belum flyover gitu loh. Maksudnya kan itu sih udah punya pasar. Iya. Walaupun emang udah kayak ketutupan flyover segala macam. Iya. Tetap aja ramai. Jadi emang apa ya big dream-nya itu adalah kita menjadi salah satu aset di Kota Solo gitu. Iya benar. Oke, nah tapi kalau ngomongin tentang saingan berarti no problem ya Mas ya? No problem sih, menurut saya sih juga itu melatih mental kita sih sebagai atlet tadi ya. Iya betul. Tapi tadi menarik loh, kita sempat off record tadi Jakandara lagi. Break. Iya break, ayo dong, break dong. Nah ini sempat Mas Rio ini ngomong kalau misalnya pengen menjadikan Solo ini bukan kayak kota apa ya, mungkin kota ya pensiunan atau mungkin kayak ya udah stay-nya di Solo cuman kulineran di Solo cuman stay-nya di Jogja gitu. Iya. Kenapa sih Mas? Salah satu tantangan sih sebagai saya putra daerah Jadi kayak apa ya, Solo ini kan seksi ya menurut gue ya. Gitu. Dengan berbagai macam karakter. Tapi sebenarnya Solo ini membuat orang tuh selalu pengen ke Solo gitu loh. Nah, salah satunya Roni, kita berharap ya bismillah ya, maksudnya kita berharap untuk Roni salah satu aset di Kota Solo. Kalau ke Solo harus ke Roni gitu. Kita berharapnya seperti itu. Nah, terus yang kedua, banyak pelaku anak mudanya itu sangat kreatif gitu. Bahkan kalau saya bilang banyak teman-teman saya yang kerjanya kenapa malah di Jakarta. Dan ketika dia di Jakarta, mereka itu jadi yang top levelnya gitu loh. Tahu nggak sih gitu? It's okay kalau ketika mereka hanya untuk batu loncatan gitu ya. Cuman di Solo ini sebenarnya lahan ini juga basah gitu. Tinggal lu mau kayak gimana gitu. Cuman kan kembali lagi pilihan ya teman-teman saya itu. Begitu juga dengan Anda ya gitu. Wah, Enggak. Tapi no. Tapi gini loh, Bro. Minimal balik lagi pertanyaan adalah banyak pelaku yang hebat. Tapi belum tahu harus digimanain. Poinnya di situ. Nah, karena kota kita kecil ini, yang harus diperlukan utama itu adalah kolaborasi. Mungkin yang dikadang-kadang banyak orang ya gitu. Nah di Solo ini karena secara maaf banget, nggak semuanya sih memang. Tapi secara pribadi pun saya nih ya, secara mental pun tuh ketika diajak kolaborasi bareng-bareng tuh dulu itu kayak lu pada misi apa nih gitu kan. Cuman kalau sekarang tuh kayak ya kita harus bareng-bareng nih, nggak bisa gitu loh. Ini harus bareng-bareng. Mungkin ya manusiawi ya ketika kita memulai usaha bisnis, otodidak, mulai dari nol gitu-gitu kan wajar ketika kita punya fase yang dimana kita kayak yang introvert, kayak penuh kecurigaan gitu-gitu kan. Jadi kalau sekarang saya rasain ya ini tuh harusnya bareng-bareng gitu, nggak bisa gitu. Iya betul. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin ya banyak orang Solo yang mungkin kayak merantau kemana,
pada akhirnya sebenarnya Solo tuh adalah tempat untuk pulang gitu. Iya memang. Iya. Makanya ilmunya dipakai untuk di Solo gitu. Betul. Saya sih nggak nyalain teman-teman saya untuk ketika di sana enggak, tapi ya so far itu bisa harus memberi keuntungan buat kalian sebagai putra daerah tuh apa Iya, sih sumbangsinya gitu. Iya, betul Gitu sih. sih. Menurut saya meskipun hanya sebuah ide Iya, gitu-gitu iya, atau iya. mungkin ajakan ke teman satu atau Iya, connecting iya. kayak Nokia. Connecting people ya. Connecting untuk ke teman-temannya gitu. Iya, betul. Jadi minimal jadi bagus gitu loh secara mental. Iya, gitu. iya. Ya Solo semoga bisa menjadi seperti yang Mas Rio harapkan juga. Iya. Ya, kan aku Karena bener loh, lu mau ngomongin apa, makanan tetap ada. Solo. Iya kan, minuman ada Iya. gitu kan. Maksudnya tempat nongkrong juga banyak sekarang. Banyak. Apalagi habis ini ada Babrak, Wah, space. Boleh nggak sih di sini? masuk. Boleh ya. Masuk. Gitu. Masuknya luar biasa. Iya, biasa bro, biar tambah honor. Oh, Enggak. Bantuin host. Bantuin gitu. host, bener. Enggak, tapi Iya. enggak beneran loh, saya di sini tuh senang dengan teman-teman. Sorry loh, beneran ya. Itu tim-tim. Sih. Banyak pelaku muda yang lebih pintar. Dan saya pengennya tuh merangkul mereka, bukan merangkul karena saya mau menguasai mereka, bukan. Iya. Saya akan belajar dengan mereka. Oh. Itu jujur mungkin kalau ditanya istri saya itu pasti, Mas Yo kalau pulang gawe jam berapa Mbak gitu. Iya. Malam pasti karena kadang suka nongkrong, gue pengen dapat info nih, gue ini dulu ya kesini gitu. Dan akhirnya kalau kadang bahasanya kalau pagi morning talk gitu atau mungkin kalau malam kita lagi ngobrol gitu tuh sesuatu yang dari anak muda yang gue kasih ke dia gitu. Oke. Insight ya. Insight baru itu gila ya. gitu. Jadi ya itu tadi mungkin kalau kita ngomongin filosofi zaman dulu ya, bukan politik ya gitu. Iya. Pak Soekarno pernah bilang berikan saya 10 pemuda, ini benar gitu loh. Dan ini menurut saya tarik ke belakang iya ya gitu. Iya. Karena saya akan mengalami fase itu dan Afif juga akan mengalami fase itu gitu. Jadi Betul. ternyata turun gunung tuh tidak salah gitu. Iya. Turun gunung tuh bukan terus kita bangkrut, kita kolaps gitu, enggak, tapi lebih kepada lu akan belajar lagi, lu akan ngikutin perkembangan zaman harus seperti apa gitu. Betul. Gitu. Oh, jangan pernah merasa cukup lah ya. Iya, itu Betul. sih. Kalau misalnya memang ada anak muda yang berpotensi nih, mungkin ada ilmu yang kita serap dari Oh iya. si anak muda Benar. ini. Asal poinnya sih kalau saya 2 kata sih ya. Lakukan yang terbaik, tidak merugikan orang lain gitu. Iya. Luar biasa, Mas Rio 2021. Kayak ini ya di daftar pustaka ya. Iya. Skripsi. Nah, ini ngomongin tentang salah satu ini ya usahanya Mas Rio lagi. Yes. Bull Syndicate. Ya. Ini apakah memang mungkin bisa dibilang itu kan motor-motor ya Mas ya? Ya. Isinya tuh produk-produknya tentang motor-motor gitu kan? Gini. Jadi sebenarnya basic saya dari dulu tuh suka Otomotif? Enggak, malah bukan otomotif, nge-custom sepeda. Bukan oke. sepeda motor, sepeda waktu itu kan. Oke. Terus suka motor waktu punya Vespa itu Iya, juga iya. saya modif, punya Honda Stradler waktu SMA juga saya modif. Jadi Iya. kayaknya emang darah mix and match itu tuh udah kayak jadi darah di saya gitu kan. Oke, Akhirnya oke. saya suka motor waktu itu. Oh. Suka motor, klasik gitu kan. Terus Hmm. kenapa enggak ya saya bikin brand motor biar si Ron ini nggak terkontaminasi sama desain-desain motor gitu loh. Jadi ini adalah project egonya Mas Rio. Yes, benar. Iya, Itu iya, project iya, ego. iya. Cuman alhamdulillahnya tuh kayak tidak maksudnya kayak wow gitu loh. Maksudnya Iya, iya. di luar ekspektasi kita gitu yang Prida Kobi waktu itu tiba-tiba bikin brand Bull Syndicate itu 2016. 2016. Berarti hitungannya masih ini ya, 6 tahun lah ya. Iya. Oh gitu. Awalnya berarti cuma gara-gara wah ini kayaknya suka nih tentang motor-motor atau Bukan kayaknya tapi lebih emang benar-benar iya. suka gitu. Oke. Tapi pas nyari baju motor tuh kayak nggak dapet yang memang ini gue banget gitu. Oh. Nah gitu. Terus akhirnya ya kenapa nggak sih bikin brand sendiri gitu. Betul. Gitu. Secara desain itu apakah memang menuruti kesukaan Mas Rio sendiri? Iya itu iya banget. Cuman memang Iya, betul. cuman memang kita discuss sih kalau Iya. itu kalau kayak gitu. Diskusi sama tim lah ya. Iya, sama gitu. tim. Ya karena memang bener sih kayak takutnya nanti Ron terkontaminasi dengan hal-hal yang tadi kayak Iya. otomotif atau apa. Iya gitu. benar gitu. Oke.
memang yang namanya ego itu kalau misalnya dikelola dengan baik ya jadinya seperti ini sih. Iya benar-benar. Iya kan? Harus dong. Betul. Kalau Jadi misalnya- ini buat anak muda juga ya. Wah, ini Maksudnya penting nih. eh, Gimana? jadi gimana bro? Jadi gini, Juga mau ngomong. jadi anak muda tuh menurut saya lu ketika ngelakuin suatu hal tuh tadi yang saya bilang jangan sampai merugikan orang lain, tapi paling nggak minimal ketika kita nongkrong, kita Iya. hangout itu ada sesuatu yang value buat diri kamu tuh entah pengetahuan atau mungkin feedbacknya adalah berwujud finansial itu harus menurutku. Oke. Di era sekarang ya kita melihat deh sekarang anak-anak SMP, SMA udah bisa jadi viewer atau YouTuber Iya, gitu kan itu hal yang Keren ya. ini 5 tahun lagi kayak gimana ya anak-anak ini gitu. Betul. Itu jangan sampai kita ketinggalan. Wih, Gitu sih. luar biasa. Itu pesannya sih anak-anak mudanya gitu sih. Benar. Gitu. Ya yang kreatif lah ya Mas ya. Iya, kreatif tapi juga menghasilkan yang sampai Ah. cuman kreatif akhirnya oke kita ngomongin idealis tapi kan lu harus berjalan ketika lu harus defense secara kehidupan Iya. ini itu sih. Oke. Nah sekarang kan berarti udah ada beberapa usaha kan ya. Round, Bull Syndicate. dan Oh dulu macam-macam. sempat bikin kopi juga saya Oh serius? Heeh. Tahun? tahun 2020 Awal pandemi. sebelum pandemi malah Sebelum pandemi. Januari, Cuman cuman Februari lah ya. karena beda visi misi sama tim terus akhirnya saya putuskan istri sih memutuskan tutup jadi sebenarnya basicnya istri Oh. cuman kalau saya pengen public space aja sih waktu itu Oh oke. Di Saya daerah punya mana public dulu space. Mas? di Badran gitu Oh di Bandra. iya gitu terus Udah sempet jalan berarti? udah Oh. gitu terus mungkin kalau boleh pesen besok kalau di Babrak ini harus ada Vietnam trip ya Wah. ah Itu kayaknya best seller sih. iya best seller Itu best seller sih Vietnam. Tuh babrak cuy. iya Menunya tuh ya. iya Iya. ini sih sebenarnya kode sih siapa tahu kan habis ini keluar Vietnam trip bro gitu kan ya kali kita dapat ya kan Iya. lumayan daripada Soalnya dapat putih tinta gua. sablon bro Iya. ya. Sama-sama gelap ya. Yoi. Bedanya tinta man. Oke. Berarti sempet kopi tapi wah ternyata enggak deh gitu. Iya, sorry ya tadi soalnya di bridgingnya Mas fan aja ya. Oke gitu. Malah over fan. Gak apa-apa, ini Iya. memudahkan namanya host gitu kan. Kita Iya. ngobrol-ngobrol aja gitu. Iya, sebenarnya ini acaranya tuh suci, Bro. Iyalah. Iya enggak sih? Stand up comedy Indonesia. Di Balai Sarp ini. Iya. Oke, berarti kalau misalnya kopi itu cuma gara-gara apa? Dulu Halo Solo tuh istri juga. Oh, Kita Halo Solo bikin istri, restoran tuh yang Halo sampingnya Solo. itu ya? Ah. Oke. Sampai sekarang sebenarnya kita mau bikin kopi lagi, cuman bingung nih mau ngapain gitu Iya, karena iya, kayaknya iya. kayak pakemnya tuh bukan di F&B cuman kayak masih pengen punya public space. Nah, lucu kan? Gitu. Kayak Kalau masih- kerja pengennya masih ya? pengennya masih gitu, cuman kayak waktunya tuh lagi nggak ada aja gitu. Oke. Gitu pas waktunya udah concern gitu kan, Iya. pas tadi yang saya bilang lagi suka apa e-commerce lagi pas kenceng-kencengnya, pas lagi butuh kita gitu kan jadinya kayak ke hold lagi gitu sih. Oke. Berarti itu bertahan berapa lama tuh kopi 2020? Ya cukup dikatakan lumayan sebentar sih. Sebentar ya. Oke, berarti Bull Syndicate, Round dan banyak Beberapa usaha itu ya. beberapa usaha lagi. Itu gimana cara membagi waktunya, Mas? Karena kan pasti agak susah ya. Nah itu, Nah. jadi ketika orang mungkin ya nih teman-teman, Iya, cuman iya. nggak tahu lah orang Iya. tuh punya kapasitas masing-masing. Kalau Iya. saya pribadi tuh ternyata saya nggak bisa untuk banyak hal yang harus saya urus gitu. Oh. Jadi kalau saya pakemnya di clothing ya yang bisa support untuk di clothing itu apa, kalau mau usaha ya itu. Oke. Subsnya dari Iya, si iya. clothing ini apa itu kalau Iya. mau usaha gitu. Kalau agak loncatannya agak terlalu jauh itu kacamata saya ya untuk ke saya diri saya sendiri. Ternyata nggak ada fokusnya, ternyata itu malah dua-duanya kayak ya salah satu akan ini kecuali memang ada orang yang megang ya. Iya, Kita sebagai betul. pasif ini jangan terlalu Iya, ikut campur tangan. itu mungkin beda perkara. Kita sebagai Oke. kayak venture capitalnya Iya, gitu, iya, atau iya. mungkin investornya gitu lah. Berarti kita harus tahu kapasitas kita masing-masing. Yes, karena kan apalagi kalau dunia clothing tuh hitungan detik tuh ganti model, ganti Betul. konten gitu-gitu bro. Betul. Gitu sih. Kalau sama keluarga aman. Aman karena Dengan kesibukan Mas Rio. aman karena mereka juga konten saya sih. Oh. Oh gitu. Tadi kemana-mana itu pada industri ya Mas ya? Kebetulan hari ini ya karena hari ini tadi cukup lumayan padat gara-gara ada
hal yang harus kita urus berdua gitu. Oh gitu. Gitu. Oke. Ini Putri Solo loh, cuy. Putri Solo 2007 jadi 2007 gitu. 2006 2006. Iya, 2006 cuy. 2006 gimana ketemunya? Dia orang yang ya ini cerita ya bukan curhat ya. Iya, Orang yang apa-apa. cukup membuat apa yang saya lakukan ini ininya investor yang paling kuat adalah dia secara mental, menguatkan mental saya Oke. secara enggak ya. Ada piano ya nanti ya. Jadi kayak supportnya tuh luar biasa. Support tuh bukan ayo ya gitu bukan, tapi lebih pada lu kayak gini salah lo gitu. Oh, mengingatkan. Iya minimal ternyata attitude mannerku tuh bisa dikatakan 80% dari dia juga gitu. Oh, oke. Ini kayak gini tuh salah lo gitu. Bahkan sikap gitu ya, misalnya kayak attitude, manner itu yang ngejaga dia gitu. Kayak simpelnya gini, ini apa adanya nih, gue nggak ngerti nih ya ilmu ini ya gitu. Waktu gue dikasih kartu nama orang aja dia yang ngingetin, lu kalau nerima kartu nama tetap harus tangan dua gitu. Oh gitu. Gitu, itu mannernya tuh Manner seperti ya? itu gitu. Iya, Jadi iya. kayak gini gitu. Iya, Itu kayak waktu bokap gue ngajarin lu kalau makan sendoknya nih orang Jawa ya, Iya, sendoknya iya. belum digigit tuh ditungguin sama bokap gue gitu. Benar. Ya itu kayak gitulah contohnya kayak gitu. Jadi istri cukup membantu saya, bukan Iya, cukup iya. sih malah sangat membantu sangat gitu. membantu. Orangnya di sini bro. Kita Ngomongnya gitu. Jadi kayak gitu. Tapi beneran itu serius sih Betul, emang betul. support karena siapapun orang yang di sampingmu itu akan jadi suatu energi positif sih. Iya, betul, Gitu. betul. Nah, tapi berarti itu pelajaran-pelajaran yang diiniin waktu Putri Solo ya, Mbak ya? Ya, yang diajarkan juga Ya, kayak ya, manner-manner ya, segala gitu, macam gitu gitu. sih. Itu penting sih. Penting. Karena beberapa takatikinya tuh takatiki di clothing itu juga dari dia juga ada gitu. Iya. Lu harus bikin gini nih gitu. Nah, itu inovasi support. Nah, juga. inovasi gitu. Oke, tapi awal ketemunya gimana nih? Awal ketemunya Jadi juri Putri Solo? enggak. Oh. Ada salah satu teman penyiar radio juga waktu itu Oh. ngenalin gitu. Akhirnya Ya biasa lah waktu itu zaman pakai surat bro, serius? pakai surat, Oh. pakai surat aja. Oke. Enggak email ya? Baca blog kayak email. Emang mau lamar kerja? Ya cuman baik lagi tadi kalau ngomongin bersih dikit sih, dulu waktu itu naiknya banget tuh 2018. Dulu kan 2016 tadi. Iya naiknya banget 2018. Oh, Waktu itu 18. kita kaget gara-gara dipakai Pak Jokowi Nah, ini nih. gitu. Ini juga sempat viral kan? Maksudnya kayak Kita masuk season ini nggak sih? Gak apa-apa. Nggak apa ya? Masuk dong. Ini penting banget. Kenapa, Mas? Gila tanyain season. Tapi kenapa bisa ceritanya gimana nih Mas awalnya? Kok bisa? Jadi gini, Pak waktu itu Jokowi gitu? nyebut nggak apa ya? Nggak apa-apa. Waktu itu Mas Gibran tuh ada acara sama Najwa Shihab. Oke. Najwa Shihab ya bener Iya, ya? Najwa. Mata Najwa Betul. di Solo waktu itu. Betul. 2000. Oh, yang di Benteng ya? Yes, di Oh, Benteng. nonton Tuh. tuh. Terus Mas Gibran tuh ternyata emang kontennya beliau tuh berangkat dari rumah naik motor bersama gengnya gitu Iya, kan. iya. Nah, terus karena Mas Gibran jujur aja sih waktu itu emang sahabat ya, sahabat bener sama saya gitu. Datang ke toko Mas, gue mau kayak gini nih gitu. Iya. Terus akhirnya udah Mas pakai aja nih motornya yuk gitu Oke, kan. oke. Yuk kita bareng gitu kan. Oke. Nanti jadi geng saya ya. Geng-gengan. Gue berasa waktu itu tuh berharap gue jadi dilannya gitu kan. Wah. Siapa milenialnya? Kan ada istri. Terus akhirnya Mas Gibran secara singkatnya gini, Mas nanti kan saya syuting, terus saya juga ngerepotin Mas nih sama teman-teman gitu. Apa nih gue harus gimana gitu. Iya. Oh udahlah gila ditanya Iya. anak waktu itu udah presiden belum ya? Udah. Udah. Ya gitu. Tanya presiden gue mau jawab apa kan? Iya. Lumayan sebenarnya kan kalau Iya. dapat rupiah juga kan gitu. Betul. Tapi saya nggak berpikiran ke situ, tapi pikirnya bebas Mas. Oh, nggak usah gitu karena kan sahabat kan. Terus akhirnya ternyata udah Mas kan saya syuting tuh. Gue pakai Iya. jaket lu aja deh gitu. Oke. Pas riding gitu. Nah, udah suruh pakai riding. Itu sih lumayan pecah lah, lumayan pecah. Iya, Cuman iya, nggak pecah iya. banget gitu. Iya. Tapi lumayan. Bangga Dapat banget muncul, pasti ya. bangga. Dipakai loh. Dan itu masuk. Tapi waktu itu kan masih anak presiden doang. Iya, pada saat itu. Cip. Betul. Nggak apa-apa bro. Nggak apa-apa. Sahabat. Kan kita ngomongin ini kan. Loh acara gue ngomong waktu apa itu. adanya daripada gue tutup-tutupin ya nggak? Iyalah. Kan waktu itu terus sekarang Eh. abis itu selang berapa bulannya itu sempat nanya Mas jaket yang saya pakai selesai acara berapa bulan gitu Mas jaket yang saya pakai itu size L ada nggak gitu? Oke. Oh kenapa Mas kekecilan yang kemarin gitu kan? Oh enggak Ah. Bapak pengen gitu. Wah.
gitu kan. Terus habis itu waduh mas gak ada gitu, waktu itu emang habis gitu kan, gak ada gitu, habis yang seselnya habis. Terus habis itu saya masih punya sih mas, punya saya gitu kan, cuman belum saya pakai, masih saya simpan. Dipakai nggak, mau dijual nggak? Ya kalau buat bapak nggak apa-apa mas gitu. Oh ya udah gitu, cuman ya udah doang gitu kan. Ternyata nanti kasih toko aja gitu. Ternyata tuh sama anak salah miskom di display. Oh, terus laku. Laku, tapi ternyata yang laku tuh ininya apa tuh namanya? Asisten tuh apa? Gue jadi blank gini ya. Ajudan. Yo, itu kan membantu kan, ya kan? Gue bilang apa? Iya. Oh gitu. Itu support system, bro. Gitu. Jadi dibeli, kita nggak tahu dibeli itu bro, serius. Karena kita dibeli orang nih gitu. Gue salah nih. Pas Asian Games tiba-tiba tuh heboh. Banyak media nasional tuh DM kita. Wah, karena ini ya udah terekspos juga. Malam itu tuh Pak Jokowi tuh pakai jaket Bull Syndicate, kita di DM banyak orang, merinding gue nih cerita nih serius. Itu tuh kita di DM banyak orang, dan di situ waktu itu ya kita dengan logonya ya, namanya juga clothing lokal independen gitu kan. Nomor telepon dikasih di ini kan, nomor WhatsApp di bio gitu kan. Betul. Wah udah kayak orang diteror bro gitu. Sama media-media tuh. Sama media-media ini. Isinya? Ya kita mau ketemu kita gitu. Wah mantep. Gitu. Nah itu di mana saat saya merasakan ikut Rans Entertainment. Ya kayak menghindari wartawan. Iya gitu. Tapi akhirnya belajar dari situ sih. Terus akhirnya boom tuh jaketnya. Yang namanya Bull Syndicate langsung berkiprah gitu kan. Terus nggak selang kemudian tuh ternyata tuh kita ngeluarin seri lagi tuh Mas Gibran nggak ngabarin. Tiba-tiba bokap Pak Presiden Jokowi tuh selang berapa bulan tuh pakai lagi bro. Wow. Berarti Tapi beda lagi, bomber warna hitam waktu itu. Yang pertama kan merah gitu kan. Gila pakai Ron, kita juga ngerti. Tiba-tiba dikirimin link teman-teman, terus media juga telepon lagi gitu. Ya itu terus 3 jaket sih waktu itu. Tuh luar biasa. Dipakai Pak Jokowi. Tahun berapa terus? 2018. 2018 sudah kayak Rans Entertainment. Iya. Oke, nah ini kan masa pandemi nih mas. Yang dimana masa pandemi ini adalah kayak nyerang semuanya kan. Segala lini lah. Pokoknya kayak insan media juga kena, terus wirausaha juga kena gitu kan. Ron kena nggak nih? Pastinya bro. Pasti kena ya. Jadi kayak terjun payung ya gitu ya. Terjun bebas lah, bukan terjun payung. Kalau payung ada enak tuh. Terjun bebas, jadi kayak tapi ya ini sih, maksudnya saya belajar banyak dari pandemi ini, yang akhirnya juga saya tidak terlalu mendayu jauh. Di situ kita langsung pivot gitu, saya langsung putar arah, ini kita harus gimana. Dan waktu itu lagi seksinya e-commerce yang saya bilang di awal tadi. Dan akhirnya kita concern banget di e-commerce yang dulu web kita cuman dibiarin, cuman ya ada update dan ada konten. Akhirnya tuh kita tuh bikin timeline sekarang. Jadi satu hari ini mau ngapain, jam berapa, kayak ISO gitu loh, International Standard Operational, sehari ini mau ngapain aja dan di breakdown. Kalau lu mau posting ini apa aja yang harus lakuin gitu. Kalau foto ini apa aja yang harus lakuin gitu. Udah ada tuh situ tuh. Iya tiap hari tapi ya. Maksudnya aku pun 8:30 pagi masuk kan kantor jam 9 tuh. Jam 9 tuh kurang atau kan 9:15 baru mulai briefing tuh tiap pagi kan. Aku pasti ada. Aku pasti ikut dan aku pasti mimpin untuk briefingnya kantor. Bukan meeting ya, tapi briefing. Jadi kayak greeting paginya saya yang greeting, doa juga saya, terus kayak ada pecah isonya gitu loh, kayak lu hari ini mau ngapain, lu mau ngapain. Jadi mengajarkan SCM yang di kantor juga lu bertanggung jawab dong dengan apa yang lu ngomongin tadi. Iya, betul. Gitu. Oke, tapi tetap terdampak ya. Nah, akhirnya terdampak. Tapi ini yang serunya kita kedampaknya, kalau orang kena dampak kan harusnya jatuhnya kan kayak yang rugi atau apa gitu. Kita sih jujur nih ya, malah naik gitu. Why? Salesnya gitu. Karena kan ternyata kayak kecewa, kenapa nggak dari dulu kayak gini gitu ya gitu. Maksudnya maksudnya kayak e-commerce ini nggak kita sambut dengan baik. Dan itu di teman-teman di kota lain tuh udah yang gila gitu loh. Oh ini konteksnya e-commerce-nya. Oke. E-commerce-nya. Jadi di masa pandemi ini kayak orang-orang tuh e-commerce-nya makin ini ya aktivitasnya ya. Iya benar. Karena ngaruh juga ketika 2020, 2021 momen lebaran itu kan jadi big momennya kita sebagai fashion di clothing wholesale ya, masih kayak perdagangan gitu ya. Turun bro.
Oh itu sempat turun. Karena Oke. memang orang lebih enjoy ketika ini ya. Gitu. Oke. Itu sih. Ya bersyukur lah ya kita berarti. naik gitu. Malah Jujur aja naik kita ya. Kita naik. Luar biasa. Naik. Cuma ron doang kayak gini. Loh beneran naik. Kita naik. Jadi buat teman-teman yang punya clothing atau punya usaha apapun, ketika apapun lah, lu mau bahan baku, mau bahan baku makanan, ketika bisa di develop atau di develop ya bahasanya dengan e-commerce, sikat. Betul, karena itu sangat-sangat membantu ya. Pertanyaannya kan kadang orang, wah lu kok masuk di e-commerce yang nggak si A, si B, si C gitu kan, jadi kayak murahan. Itu hanya sebatas asumsi gitu. Wih, betul. Serius gitu. Betul. Daripada gue jualan di toko saya sendiri di kota Solo, mungkin yang beli orang Solo doang. Iya. Tapi kalau e-commerce, maybe ini menjawab pertanyaan secara simpelnya, maybe ya dibeli sama semua kota gitu kan. Iya betul. Dan kita produknya juga dikenal sama orang-orang luar kota gitu. juga. Nah, pokoknya ketika kita membuat brand itu kan membuat brainstorming, brand awareness-nya dapat, brand value-nya juga dapat. Jadi kita jualan juga nggak murah-murahan banget, gitu. Tapi minimal kita juga ada brand value-nya di situ gitu. Oke, gitu. luar biasa. Bahkan orang tuh suka komen bukan dari barang yang nyampe gitu kita beli online ya, tapi kejutan-kejutan hadiah yang kita kasih gitu. Oh ya? Iya. Oh, mereka pada nggak nyangka. Nggak nyangka karena kita nggak publish. Tiba-tiba, wih dapet ini, thank you ya, gini-gini. Oke. Bintang 5. Bener. Jadi itulah ternyata kan sekomplek itu loh. Jualan online atau e-commerce deh. Itu komplek banget, nggak cuman lu kayak datang di toko beli udah selesai nggak. Kalau itu masih ada yang namanya pembatalan, masih ada yang namanya komplain gitu. Iya. Wah, inilah. Ribet lah ya. Luar biasa sih buat saya. Iya. Tapi gitu. Ya memang sangat-sangat membantu gitu. Sangat membantu. Dari segi bisnis segala macam. Buktinya kan naik malah ya. Iya, naik. Iya. Tapi itu semangat deh, harus semangat deh. Betul. Nah, ini kan banyak orang yang kayak mencapai titik terendahnya ketika pandemi ini, Mas. Kayak wah bisnisnya tutup nih, wah di PHK nih segala macam. Terus sebenarnya titik terendahnya Mas Rio tuh di mana? Di mana titik terendah? Aduh, saya ini agak susah dijawab sama Mas Rio nih. Saya jujur sih ini bukan settingan ya karena saya tidak pernah merasa dalam titik terendah. Meskipun kalau didefinisikan kasihan deh Rio gini gitu. Tapi saya tidak pernah, bukan saya tidak mau dikasihani sama orang gitu. Tapi tidak pernah merasa di titik terendah gitu. Mungkin kalau stres mungkin titik terendah ya itu wajar lah ya, stres itu karena padat apa yang dipikirkan gitu. Cuman itu bukan titik terendah gitu. Oke. Titik terendah itu ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain itu, mau ke sana salah, mau ke sini salah kan. Iya. Cuman menurut saya ya titik terendah di sebuah bisnis saya itu nggak pernah ada. Selama ini nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Meskipun sebenarnya kalau kita kulitin atau di breakdown tuh ada gitu. Cuman saya mengupayakan untuk memaksimalkan itu terselesaikan gitu. Iya. Tipikal Mas Rio tuh kalau ada masalah langsung case close bener. Solve it right now. Ya. Apalagi nih, ini ada ini tapi sorry ya kita ada temen sih pernah ngomong ketika kita masih ada urusan sama orang, Mas berwujudnya bukan robot masih manusia itu masih bisa dinegosiasi. Bener. Ya bener kan gitu. Sesusah apapun ya. Iya, sesusah apapun kita masih bisa negosiasi. Oh, gue bisa bayar utang nih sama lo gitu karena kan bahan gue ngambil dari lo, gue bisa bayar nih saat ini. Oh udah lo mau gimana? Negosiasi kan gitu. Cuman apa tuh namanya robot lu dikasih 512 GB udah habis ya lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya sih bener sih. Ibaratnya kayak gitu kan. Jadi iya. menurut saya sih titik terendah tuh tergantung dari kita menyikapinya sih. Betul. Dan jangan sampai kejebak dalam titik terendah gitu. Wah, kayak gini nggak bisa ngapa-ngapain dan melo gitu kan. Akhirnya jadi lu nggak bisa bergerak gitu. Bener, karena kan ada dua sikap seseorang ketika ada di titik terendah ya. Kayak berlarut-larut atau bangkit. Ya, itu kan sih. takutnya kan berlarut-larutnya ini. Iya. Gitu. Jadi Mas Rio ini kayak ya udah gitu kalau ada masalah case close aja. Jadinya kayak gitu. Dan itu ngaruh ke semua prinsip hidup saya sih. Jadi apa yang saya lakukan ke istri pun juga kayak gitu. Udahlah. Ke teman-teman, ke SDM, ke staff gitu kalau mereka salah pun juga ya udahlah, yang penting solusi gimana sih gitu. Oke, langsung ke solusinya ya. Solusi gitu. Kalau kita kejebak di tadi gimana sih kok bisa kayak gini, gimana? Kenapa kayak gini? Lo makin stres, nggak dapet solusi, kejebak di ruangan itu nggak maju gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong guys. Luar biasa ini dari Mas Rio. Iya betul. Sama itu sih. Semoga bisa jadi ya mungkin insight juga ya buat sobat Brak yang nonton Babrak Talk episode yang ke-6 ini. Dan sekarang kita udah masuk ke segmen
Q&A. Seperti apa pertanyaannya, langsung aja kita lihat dulu. Let's go. Oke, pertanyaan pertama. Mas Rio, udah siap jawab ya? Oke. Sosok ayah yang seperti apa sih, Mas Rio? Kalau di rumah gitu? Family man ya. Siap. Nah itu benar, itu Benar. tagline-nya istri saya ke saya. Oh gitu? Iya, iya. Bahkan istrinya Mas Rio yang ngasih tagline itu? Iya. Wow, Tanyain aja di situ, benar nggak? apakah benar? Iya. Oh benar. Family man. Wow, luar biasa. Ada urusan kerjaan luar. Uh-uh. Pasti, aduh anak gimana ya? Nah, gitu. Oh. Tapi family man saya, karena apa? Bikin kantor deket rumah. Weh. Serius, dekat rumah. Itu karena saya mau apapun kalau orang laki-laki nih ya, Iya. pasti pengennya jauh dari rumah gitu Betul, kan, biar bisa betul. pulang malam gitu kan. Iya. Tapi kalau saya pulang malam tuh karena biar deket gitu Iya, kan. iya. Kalau ada apa-apa, paling enggak gue langsung Langsung bisa ke info rumah. gitu loh. Oke. Ya Wow. bukan berharap yang tidak baik ya. Iya. Tapi paling enggak gue jadi sosok contoh buat dia besok gitu loh, anak-anak saya gitu. Yang sangat tanggap gitu ya. Yes, gitu. Kalau ada apa-apa langsung pulang ke rumah gitu. Berarti family man ya? Family man. Tuh. Orang ayah seperti apa? Family man. Lo benar. Di tengah kesibukan. Di tengah kesibukan. Iya, Saya iya. concern banget anak saya menjadi salah satu anggota BTS yang nomor 1. Terus yang kedua adalah jadi dokter spesialis ya kak. Anggota BTS sih. Lo beneran? BTS emang suka? Anak saya suka BTS. Wah, bener Dan berarti. saya penggemar film Korea, jangan salah. Oh, serius? Serius. Kalau saya Terakhir yang saya nonton nih ya, buat teman-teman Vincenzo. Saya Office itu bagus. Oke, Iya. itu paling best. Betul. Bahkan ada yang itu tuh ramennya katanya enak tuh. Ramen yang ada di Vincenzo. Suka sih. Cuman Iya. lebih ke karakter yang dimainkan sama angle-angle kameranya. Wah, gitu. itu bagus-bagus ya, Iya, bener. angle kameranya tuh bisa gini ya angle Iya, kameranya, iya. editingnya. Ya, Betul, kalau betul. editing sih standar ya, cuman angle kameranya itu. Family man. Family man, luar Pertama pengen biasa. anaknya jadi itu. Karena kan orang-orang mikirnya sibuk bisnis, lupa Nah, gitu. family man, Nah, saya family man. Luar biasa. Oke, pertanyaan kedua. Tim Harley apa Triumph? Triumph dong. Oh, Triumph ya, Karena Triumph. pertama Triumph, yang Oh, kedua Triumph. Harley. Oh gitu. Pertanyaannya Kenapa? sih Kenapa? Triumph tuh lebih ke mungkin kalau orang banyak tahu film tuh yang mungkin sejiwa dengan saya adalah Iya, iya. orangnya pasti main pakai Triumph. Oh gitu. Terus yang kedua Triumph tuh lebih ke kalau kita ngomongin fashionnya tuh lebih culture-nya lebih dapat ke saya gitu Iya, loh. iya, Maksudnya kayak bukan ya apapun ya, motor apapun sebenarnya bagus, cuman gue lebih suka ke Triumph, takut menyakiti orang. Cuman secara Main fashionnya aman. gue suka Triumph dah. Triumph ya. Tapi kan nggak apa kan like and dislike biasa aja. Oh iya. Oh, Tapi kan nggak semua orang bisa menerima. Oh bro, iya sih, gitu. bener. Triumph. Nanti dikira ghosting. Triumph ya. Triumph. Abis Nomor itu 2 Harley. Harley. Oke. Harley tapi Sportster, kalau enggak Dynada itu doang. Di luar Oke. itu enggak. Emang suka itu. Suka itu. Dan kalau Harley pengennya yang dandan motornya tuh kayak Jepang style gitu sih. Oke. Dia memang simple gitu. Oke, tapi di rumah yang ada Saya dua-duanya? nama Harley. Dua-duanya ada? Iya. Yang paling sering dipakai? Triumph. Oh. Iya. Triumph. Tapi emang ini ya sangat-sangat apa ya? Mungkin hobi ya. Hobi berkendaranya atau modifikasinya atau Lebih gimana? ke koleksinya ya. Oh, Kalau saya gitu. gitu. Jadi koleksi saya Triumph tuh lumayan lah. Iya. Lebih suka koleksinya gitu. Oke, nah kan itu Dan harus. istri mengizinkan gitu. Nah ini yang mau aku tanyain. Istri mengizinkan. Mengizinkan ya. Tapi lebih baik ini nggak sih minta izin daripada lebih baik minta maaf daripada minta izin, bener nggak? Saya nggak ada minta maaf dan minta izin, langsung aja beli. Langsung. Oh gitu. Jadi sukanya tuh tiba-tiba udah bawa ke rumah gitu kan. Oh. Gitu. Iya. Gitu. Cuman ngakunya gini, ini dijual lagi untung kok. Gitu. Tetap ya bisnis ya. Iya. Tapi itu bisa jadi ini nggak sih invest ya sih? Oh Kayak- bisa. kayak gitu Serius. kan makin Motor-motor naik saya kan. kalau dijual pasti untung, insya Allah ya. Mm-mm. Selama ini kayak gitu. Ada yang dijual? Udah beberapa kali saya Oh. jual brand saya, karena rasa penasaran. Oh si seri Triumph ini seperti ini, seri Triumph ini seperti ini. Oke. Gitu. Kalau pilih suruh nomor pertama motor adalah Triumph, yang kedua Harley, terus sama motor-motor JDM sih. Oh gitu. Jadi saya suka ngoleksi motor-motor JDM kecil gitu. Ah. 50 cc gitu. Ada juga di rumah? Ada, Pak. Wah, ada berapa motor berarti cuy di rumah tuh? Maybe besok Babrak kayaknya harus main ke rumah saya sih. Itu seru sih. Let's Atau go. mungkin pas launchingnya Babrak nih ya, Weh. kasih satu space buat saya buat mamerin motor saya tuh. Oh, Keren. mantap. Kita akan
episode kedua ya. Episode kedua sama Mas Rio. Langsung sama motor-motornya juga. Ngarep ya. Iya. Oke, terakhir deh Mas Rio, mungkin buat pelaku-pelaku bisnis yang baru gitu kan ya, yang kayak ya baru setahun, 2 tahun gitu-gitu. Mas Rio ada mungkin pesan-pesan apa sih buat mereka-mereka? Kan tadi kan kayak anak muda sekarang zaman sekarang tuh susah dibilangin gini gitu. Nah, ini Mas Rio gimana nih? Mungkin simpelnya gini sih, kalau anak muda atau pebisnis nih? Pebisnis deh, Pebisnis aja deh ya, karena konteksnya adalah saya atlet Betul, gitu kan. betul. Iya. Atlet uang ya. Kalau saya bilang sih dengan adanya banyak hal ini, apalagi pandemi corona ini, ada 2 hal yang mungkin saya katakan adalah kita harus adaptif dan inovatif. Oke. Itu aja dulu. Terus yang kedua di Gen yang sekarang, bukan nyalin ya, di Gen Z ya sekarang tuh ya. Iya. Jangan sampai lu kehilangan manner dan attitude. Gitu sih. Penting itu ya. Penting karena Manner, kan attitude. ketika sekarang tuh kan orang yang kita tuh diberikan sesuatu informasi yang cepat gitu. Iya. Dan orang akhirnya kejebak banyak orang yang pengennya tuh serba cepat juga. Betul. Jadi Instan. Instan. Iya. Jadi itu yang akhirnya kadang manner dan attitude hilang. Gitu. Oke. Justru kalau misal nggak ada itu malah bisa membunuh kita ya. Iya. Itu penting banget tuh. Minimal kita kalau melakukan sesuatu tuh jangan langsung melihat dari sisi jeleknya, harus melihat sisi baiknya. Itu yang saya lihat dari istri saya. Wih. Loh beneran, itu Serius? mempengaruhi kehidupan kita ketika kita ketemu. Kan kalau di The Secret tuh ketika kamu bertemu dengan satu orang tuh akan ada 1000 yang akan kamu lakukan kan gitu. Iya. Jadi kamu harus positive thinking dulu gitu. Jadi karena ketika lu ketemu orang itu banyak hal yang kamu bisa lakukan gitu. Jadi jangan sampai ketika kamu wah ini orang gak nguntungin terus mainannya attitude-nya hilang, akhirnya lu akan kehilangan mungkin 3 tahun lagi ketemu orang itu terus sebenarnya itu adalah orang yang bakalan nguntungin lu gitu. Iya Kita sih nggak bener ngerti, sih. gitu. Iya sih bener sih. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Makanya kita simpelnya gini deh, gua udah punya anak cewek gitu ya. Hmm. Pas dia kuliah ternyata bannya meletus gitu atau Iya, pas iya. naik sepeda dia bannya meletus. Pas di sana ternyata pernah di daerahnya yang meletus itu, gue pernah punya temen yang emang karena kenalan nggak sengaja dan kita positive vibe gitu kan. Dibantuin. Akhirnya dibantuin. Oh iya Ya, bener. good karma bro. Iya luar biasa. Kita harus berbuat baik sama semua orang. Yes. Itu penting banget Itu cuy. penting. Itu yang nggak boleh hilang dari kita ya. Betul, Apalagi betul. di manusia yang sekarang teknologi kuat. Gitu. Iya. Itu tuh harus kita kuatin di kitanya dulu sebelum kita nantinya akan jadi naik lagi. Someone naik. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah tetap hargain proses sih. Ini. Tetap hargain proses. Lu jangan langsung instan tanpa proses karena hilangnya akan cepet juga gitu. Karena ketika mungkin pemain-pemain yang sama kayak Mas Rio kayak memandang Mas Rio, wah sukses banget gitu ya. Tapi kan dari awal instan gitu. Iya. Nggak bisa gitu juga sih. Iya. Ya memang ketika kita ngomongin beberapa aplikasi Bitcoin dan sebagainya mungkin bisa instan ya. Gitu. Iya betul. Cuman kan ya kembali masing-masing pilihan gitu. Yang penting betul. jangan sampai lu kehilangan hal yang membuat networking kalian jadi hilang karena manner attitude hilang. Iya. Trust the process ya. Iya, kunci ketika orang usaha itu jangan langsung ke keuntungan gitu. Iya. Tapi ke jaringan gitu, memperluas jaringan gitu sih. Poinnya sih di situ. Kayak kita hari ini baru kenal. Iya, betul. Udah akan ada 1000 hal yang akan kita lakukan. Benar. Ya kan? Luar biasa. Tepuk tangan guys. Ini sebuah closing statement yang bagus banget ya dari Mas Rio. Semoga bisa menginspirasi sobat Brak yang nonton. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, Mas Rio. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Semoga sukses semuanya. Amin. Yang penontonnya di Babrak nih. Amin. Jangan lupa untuk like, subscribe, komennya. Wah. Bener nggak sih? Udah kayak YouTuber ya? Iya bener. Bener. Karena saya ngikutin anak saya. Iya. Like, subscribe, dan komennya. Dan yang pasti lakukan yang terbaik. Dan jangan sampai merugikan orang lain. Afif pamit. Saya juga pamit. Bye-bye. Sampai jumpa di Babrak Talks episode selanjutnya. Okay.